Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Saya berharap saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang berjudul Mengejar Hadirat-Mu. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kami rindu pagi hari ini datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memandang wajah-Mu. Kami bawa
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan uraian firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menghibur kami, menguatkan kami, tetapi juga menegur dan memimpin kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah ya Bapa kami sekalian yang membaca firman-Mu, biarlah kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 3 minggu kita membahas mengenai tema ketamakan. Saya juga mengikuti melihat video ataupun rekaman kebaktian di tempat ini selama 3 minggu. Tentu maksudnya supaya tidak bentrok juga ya. Tetapi saudara-saudara, ada hal yang lain yang menjadi penekanan pemberitaan firman Tuhan, meskipun tema kita tetap tentang ketamakan. Kalau beberapa waktu yang lalu yang saya lihat, penekanannya kepada nasihat supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tamak, ya, dijelaskan di beberapa waktu yang lalu, contoh-contoh orang-orang yang tamak, akibatnya dan lain sebagainya. Nah, hari ini saudara-saudara, tentu nasihat kepada kita tetap sama, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang tamak. Nah, tetapi saya ingin menyoroti hal yang lain lagi yang belum disinggung, yaitu saudara-saudara, bahwa ketamakan seseorang, ketamakan sekelompok orang, ketamakan sebuah negara, sebutlah demikian, itu mempunyai pengaruh kepada orang lain. Bisa membuat orang lain menjadi miskin. Nah, saudara-saudara, memang kemiskinan itu disebabkan oleh banyak hal. Ya. Kalau kemiskinan pribadi, sebuah kelompok masyarakat atau seseorang, itu memang bisa saja disebabkan oleh hal-hal tertentu. Orang malas bisa jadi miskin. Ya. Orang misalkan dijajah, ya, satu bangsa dijajah oleh bangsa yang lain, bisa jatuh miskin, saudara-saudara. Ada gempa bumi, ada musibah, orang bisa saja jatuh miskin, ya, toko kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, yang saya kira saat ini kurang disadari atau mungkin disadari tetapi kita berada di dalam situasi yang sangat sukar, yaitu kemiskinan yang sistemik, istilah sekarang, ya, kemiskinan yang terjadi karena sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Apa yang kita sebut sebagai kapitalisme itu. Nah, saudara-saudara, mau tidak mau, di dalam sistem ekonomi seperti ini dan saat ini di seluruh dunia seperti itu, ada kecenderungan kuat, saudara-saudara, orang kaya, orang yang mampu, dia akan menjadi lebih kaya, sementara orang yang miskin akan jatuh miskin. Nah, saudara-saudara, apakah di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menghubungkan kedua hal ini, atau yang menceritakan secara jelas, ya, misalkan bahwa keserakahan, ketamakan ini menyebabkan kemiskinan pada seseorang dan lain sebagainya. Nah, saya memang tidak akan menyoroti ayat-ayat yang langsung bicara itu, tetapi yang sebaliknya, saudara-saudara. Yang sebaliknya adalah bahwa justru Tuhan memberikan perintah kepada umatnya, kepada bangsa Israel dan juga kepada kita saat ini, supaya kita memperhatikan orang-orang miskin. Kenapa, saudara-saudara? Saya akan mengambil beberapa ayat itu di dalam Perjanjian Lama, di kitab Musa. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membaca, saya mau mengingatkan bahwa atau mau mengatakan bahwa kelima kitab Musa, khususnya sesudah menceritakan Musa memimpin bangsa Israel dari kitab Keluaran sampai di kitab Ulangan,
Maka saudara kita harus membaca ini dalam kaitan perintah-perintah Tuhan dengan bangsa Israel, dengan sebuah bangsa. Jadi kalau kita membaca ada banyak perintah-perintah, itu konteksnya adalah perintah Tuhan kepada suatu bangsa. Kumpulan orang yang besar, bukan hanya pribadi. Memang itu bisa menjadi prinsip pribadi, tetapi sebetulnya kepada sebuah bangsa. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat ada perintah-perintah Tuhan kepada sebuah bangsa, maka ini tentu menyangkut kehidupan bernegara, ya. Kalau bahasa kita sekarang, ini menyangkut bagaimana mempertahankan atau meningkatkan stabilitas sebuah negara. Jadi saudara-saudara, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang jelas-jelas Tuhan memberikan perintah kepada umat Tuhan dalam kaitan memperhatikan orang miskin. Supaya apa? Bukan hanya supaya seorang miskin ini bisa tetap hidup sebetulnya, tetapi justru supaya ada keseimbangan. Supaya orang-orang miskin ini satu waktu dia keluar dari lingkaran setan. Satu waktu dia tidak lagi menjadi orang miskin karena dia diberikan kesempatan melalui sistem yang Tuhan perintahkan, ya, kepada Musa dan pada orang Israel. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa bagian, saudara, bagaimana Tuhan sebetulnya memberikan prinsip-prinsip, memberikan perintah kepada umat Tuhan supaya mereka memperhatikan orang miskin. Ya, yang pertama, saudara-saudara, mungkin ayat-ayat ini jarang kita perhatikan, tapi cukup menarik. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 9 dan ayat 10. Saya akan membacakan. Imamat 19 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, menghadapi situasi masyarakat yang berbeda, kemampuannya, ada orang yang dengan kepintarannya, dengan kerajinannya menjadi orang yang berhasil, jadi orang kaya. Tetapi ada sekelompok orang mungkin karena kekurangannya, karena keadaannya, atau juga mungkin karena sifatnya, saudara-saudara, maka orang-orang itu menjadi miskin. Nah, saudara, apa yang Tuhan perintahkan? Ini dalam konteks penuaian, ya. Kalau kamu menyabit, pokoknya yang kamu bisa sabit itulah yang menjadi milikmu. Yang jatuh-jatuh itu biarin. Ya. Jangan kamu pungut habis semuanya untuk kamu gitu. Jangan. Sisakan itu untuk orang miskin. Begitu juga dengan buah anggur katanya. Yang jatuh-jatuh kan kalau anggur itu ada di atas ya biasanya. Kebun-kebun anggur. Tidak semua kita ambil itu bisa keambil semua. Mungkin ada yang berjatuhan. Biarkan yang jatuh-jatuh itu untuk orang-orang yang miskin. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Artinya Tuhan menginginkan supaya orang-orang miskin ini bisa mendapatkan hasil tuaiannya secara gratis. Ya. Untuk apa? Supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan, dari keadaan yang susah. Mungkin sekali anggur-anggur yang jatuh atau hasil tuaian yang jatuh itu bisa mereka jual, ya, untuk kehidupan mereka atau untuk membayar sesuatu misalkan. Nah, sedikit demi sedikit kalau mereka rajin bisa mengumpulkan bekas-bekas itu, maka mereka bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan, Tuhan menginginkan bangsa ini tidak menjadi bangsa yang serakah. Bayangkan kalau kebalikannya. Kalau semua anggur yang jatuh itu diambil. Sebutlah misalkan karena pikir begini, ini kan kebun anggur saya, ya saya yang punya, mau apa gitu misalkan. Ini kan tanah saya, ini hasil tuaian saya, semua saya ambil, ya berkali-kali diambil sampai untuk dirinya sendiri. Maka
keseimbangan tadi tidak terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, orang-orang miskin itu akan tetap miskin dan terus menjadi miskin karena siapa? Bukan semata-mata karena mungkin kesalahan mereka pada awalnya, tetapi juga karena sistem yang ada di masyarakat. Ya, orang-orang yang punya kesempatan untuk mendapatkan kekayaan itu diproteksi ya, dilindungi, dan mereka dibiarkan untuk mengambil semua hasil ladangnya tanpa memberi sedikit pun kepada orang lain. Maka mereka yang tidak punya kesempatan akan terus berada di lingkaran setan kemiskinan itu. Ya. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara, saya ingin membacakan dari Imamat pasal 25 ayat 39 sampai 41. Imamat 25 ayat 39 sampai 41. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya. Lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Saudara-saudara, di bagian ini Tuhan memerintahkan supaya kalau ada saudaramu yang jatuh miskin sedemikian rupa, lalu menyerahkan diri, udahlah saya kerja, saya nggak punya apa-apa, saya kerja. Maka Tuhan mengatakan jangan dijadikan budak. Sebab kalau jadi budak itu berarti mereka itu menjadi milik, ya, tidak punya hak apa-apa. Pokoknya bekerja sampai matinya, bahkan diperlakukan apapun bisa, saudara-saudara. Tidak boleh diperlakukan begitu. Dia harus keluar dari keadaan sebagai orang yang miskin. Maka dia harus dijadikan sebagai orang upahan. Diberikan upah. Ya. Diberikan kesempatan untuk bekerja dan mengubah nasibnya. Itu prinsipnya. Saudara-saudara, saya kira kalau kita melihat konteks orang-orang Israel pada waktu itu, perbudakan itu biasa ya. Bangsa-bangsa yang lain juga memperbudak orang lain. Dan mereka tuh tidak ada yang menerapkan prinsip ini. Kalau ada orang yang miskin, lalu kemudian gak bisa makan, daripada mati, ya sudahlah. Menyerahkan dirinya jadi budak, ya sudah. Itu berarti seperti menjual dirinya, memperbudak. Ya, menyerahkan dirinya. Hanya hidup untuk makan. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengatakan nggak bisa begitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mengapa prinsip ini ada? Yaitu supaya lingkaran kemiskinan ini berhenti. Bayangkan sekali lagi saudara-saudara, kalau perbudakan yang dilakukan oleh orang Israel, itu sama seperti perbudakan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya, maka akan terjadi ketimpangan. Ada sekelompok orang yang hidup di dalam kemiskinan dan sebentar lagi akan mati. Nah, keserakahan semacam ini akan membuat orang-orang itu akan terus hidup di dalam kemiskinannya. Ya. Hal yang ketiga, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Ulangan 24 ayat 10 sampai 11. Ini hal yang menarik karena kata yang dipakai itu hal yang ada di dalam kehidupan kita ya. Ulangan 24 ayat 10 sampai 11. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Nah, orang yang menggadaikan sesuatu itu kenapa, saudara? Karena tentu dia butuh sesuatu ya, butuh uang. Dia dalam keadaan miskin, entah karena apa, terdesak dia harus menggadaikan barang. Saudara-saudara, di kita saat ini ada pegadaian ya. Nah, kita bawa barang yang kita punya, yang mau digadaikan, misalnya kendaraan. Tapi kan pegadaian juga lihat-lihat, mau nggak ditukar atau digadaikan dengan harga sekian. Kalau cocok ambil, kalau enggak ya sudah. Kan begitu saudara ya. Lalu kemudian si pegadaian itu juga akan ngitung berapa bulan nih, 4 bulan gak bisa bayar diambil barangnya kan. Seperti itu saudara yang terjadi ya. Tetapi bangsa Israel gak begitu prinsipnya.
Kalau ada saudaramu yang jatuh miskin, ngalami sesuatu yang susah, lalu minjem uang dengan cara menggadaikan. Maka katanya, orang yang minjem itu dia diberikan kesempatan untuk menggadaikan barang apa saja yang mungkin tidak dibutuhkan oleh si yang punya uang. Terima aja. Makanya si orang yang punya duit itu harus berdiri di luar. Bukannya masuk gitu cari-cari mana nih yang perlu saya ambil. Nggak begitu ya. Dia di luar, pokoknya mungkin barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh orang yang mau menggadaikan itulah yang disimpan. Ya. Dan di dalam ayat-ayat yang lain juga bahkan kalau nggak bisa ditebus ya sudah. Seperti itu saudara. Jadi mengapa ini dilakukan? Apalagi saudara-saudara kalau orang yang minjem uangnya itu mau menggadaikan milik yang paling penting. Cuma itu yang punya. Misalkan pada waktu itu ya untuk membuat tepung untuk makan ya alat itu. Cuma itu yang bisa digadaikan. Di dalam ayat yang lain dikatakan itu hanya boleh digadaikan 1 hari. Nah sorenya itu harus dipulangin. Sebab kalau enggak orang ini enggak makan gitu. Sampai seperti itu. Artinya apa? Saudara-saudara, orang yang punya uang tidak boleh dia serakah mengambil keuntungan dari orang yang jatuh miskin. Supaya kemiskinan ini tidak menjadi lingkaran setan. Nah ini kalau dibandingkan dengan zaman sekarang saya kira cukup relevan ya. Ketika seorang datang ke pegadaian itu kan sebetulnya bukan solusi. Walaupun ya mau gimana kepaksa gitu ya. Ya tetapi sulitlah memang. Ini ada persoalan yang sistem ekonomi di dunia ini yang memang mengatur demikian. Tetapi saudara-saudara Tuhan sebetulnya kepada bangsa Israel mereka dijaga oleh Tuhan dengan aturan-aturan di dalam komunitas ini supaya tidak ada seorang pun sebetulnya yang jatuh miskin akibat dari keserakahan orang-orang yang kaya. Yang keempat saudara-saudara, nah ini contoh ya, Ulangan 15 ayat 1 dan ayat yang kedua, ini hal yang menarik. Ulangan 15 ayat 1 dan ayat yang kedua, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Saudara, orang-orang Israel pada zaman Musa, dan saya kira kalau mereka taat sampai saat ini pun akan melakukan ini. 6 tahun ada sekelompok orang yang susah lalu kemudian minjem. Sampai tahun ke-6 mau menginjak tahun ke-7 masih belum bisa bayar. Maka di tahun ke-7 Tuhan katakan, dah hapuskan. Saudara, mengapa ini dilakukan? Apakah pada waktu itu tidak banyak orang yang miskin? Saya kira ya mirip-mirip sekarang lah ya, akan selalu ada orang yang miskin. Ini dilakukan supaya begitu lewat tahun yang ke-7, orang-orang yang miskin ini bisa mempunyai harapan yang baru. Mereka bisa menjalani kehidupan yang baru tanpa hutang. Lalu kemudian kehidupan mereka bisa berubah, bisa berkembang lebih baik. Jadi saudara-saudara, apakah mengenai keadaan mereka yang begitu susah sampai harus menjual diri ya? Apakah mereka yang masih bisa pinjam? Apakah mereka yang menggadaikan? Atau bahkan yang gak punya apa-apa harus makan dari sisa-sisa penuaian? Saudara, orang-orang miskin ini tidak boleh dibiarkan tetap miskin. Saudara, mereka akan tetap miskin kalau orang-orang yang kaya tidak melakukan prinsip ini. Dan inilah yang menjadi tantangan kita saat ini. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat pada zaman sekarang? Kalau kita bandingkan dengan bagian firman Tuhan saat ini. Kenapa pada saat ini, saudara-saudara, keadaan kok makin lama terjadi kesenjangan? Ya. Memang saudara-saudara, filosofi atau prinsip hidup orang zaman sekarang, entah karena kekhawatiran, tetapi lebih lagi karena ketamakan, maka cara memandang kepemilikan atau harta ini jadi berbeda. Ya.
Saya ambil beberapa contoh. Saudara-saudara, kalau kita tanya kepada orang yang sudah kaya, kenapa sih buka lagi cabang, buka lagi, kalau toko ya, buka toko gitu kan. Kalau perusahaan punya perusahaan di mana-mana, ya terus begitu. Kenapa? Saya pernah mendengar, saudara-saudara, alasan yang cukup masuk akal. Yaitu begini, kita ini katanya kalau dagang itu seperti naik gunung lah, ya. Nggak bisa berhenti. Makin lama itu makin tinggi. Kalau nggak jatuh nih, ya. Maka kakinya harus lebih kuat katanya gitu. Makin lama makin besar, wah kakinya harus makin kuat. Jadi seperti terjebak di dalam keadaan harus makin besar. Kalau mengecil, itu tandanya mau mati. Kalau stagnan, diam aja, satu waktu digilas oleh orang lain, ya kita akan mati. Jadi kita harus berusaha terus makin besar. Saudara-saudara, nampaknya ini cukup masuk akal, ya. Tetapi saya melihat kok nggak gitu ya. Mungkin kalau untuk survive, ya, untuk bertahan, oke lah. Sebab kan namanya dagang ya, kadang-kadang di kota anu bisa tiba-tiba turun omset, bahkan tutup gitulah kalau toko ya, terpaksa harus buka di tempat yang lain supaya ada keseimbangan. Ya kalau wajar barangkali masih mendingan, tetapi yang saya lihat tidak sedikit orang yang mengembangkan usaha itu dalam rangka supaya dirinya makin besar. Karena keserakahan. Dan saudara-saudara, tanpa sadar, keserakahan mereka ini bisa mematikan orang. Bisa memiskinkan orang. Ya. Dan sebenarnya tanpa mereka begitu pun mereka sebetulnya sudah bisa hidup jauh dari layak, ya. Sudah sangat berlebihan, nggak akan mati, ya. Tetapi mereka yang tidak sadar adalah ketika mengembangkan usaha sedemikian itu bisa mematikan orang lain. Ya, tentu ini menjadi PR yang besar buat pemerintah bagaimana menciptakan keadilan sosial. Ya bukan tugas kita lah, ya. Tetapi saudara-saudara, di masyarakat itu yang terjadi. Bukankah saudara di dalam persaingan bisnis karena keinginan menjadi lebih besar, maka segala cara dilakukan. Apa yang disebut dengan mafia itu ya. Gambarannya kan selalu menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan, memperbesar kerajaannya, kan begitu ya. Definisi mafia sebetulnya. Jadi saudara-saudara, di dalam dunia bisnis, keinginan yang tadinya hanya sekedar survive, untuk bertahan, untuk bisa tetap bisnis dengan wajar, itu menjadi sebuah kerakusan, sebuah ketamakan yang ujungnya nanti akan mematikan orang lain. Ya. Dan inilah yang sebetulnya bertentangan dengan yang Tuhan perintahkan tadi. Tuhan tuh memerintahkan pada bangsa Israel untuk selalu menyisakan, untuk selalu memberikan kesempatan kepada orang lain, bukan mengambil semuanya. Ya. Saudara-saudara, ada orang yang juga mengatakan begini, ya zaman sekarang ya. Yang kerja saya, yang banting tulang saya. Dulu juga saya miskin, sekarang kalau saya kaya, memang kenapa? Ya kan? Kalau sekarang saya punya uang makin lama makin banyak, kan tidak dilarang. Nggak ada hukumnya ini melanggar hukum gitu, kan tidak. Ya. Sehingga saudara-saudara, orang itu cenderung saat ini memang memperkaya diri. Tetapi yang tidak sadar adalah pada saat mereka memperkaya diri, apakah itu berarti menghilangkan kesempatan orang lain untuk berkembang? Itu pertanyaannya, saudara. Belakangan memang ada prinsip yang disebut win-win solution itu ya. Dia menang, saya menang. Ya, dalam bisnis itu ada hubungan untung bersama. Ya. Tetapi kalau kita renungkan, saudara-saudara, dua pihak yang berbisnis, dia untung kita untung, itu kadang-kadang atau seringkali malah ya, seringkali itu mengorbankan pihak yang lain, yang bukan dari keduanya. Itu seringkali begitu. Coba saudara renungkan.
benarkah di dalam hubungan bisnis itu mereka yang merasa win-win solution itu juga memberikan keuntungan kepada pihak yang lain? Secara umum, seringkali tidak. Seringkali memang harus mengorbankan yang lain. Pada saat ini ya contoh banyak sekali ya. Ada teknologi baru yang digunakan, mereka yang ketinggalan tidak mengikuti teknologi akan tersisihkan. Lalu dengan mudah masyarakat mengatakan ya bodohnya sendiri. Kenapa nggak mau ikuti teknologi yang baru misalkan ya. Tetapi dalam kenyataannya nggak semudah itu, saudara. Kalau kita di masyarakat, hidup di masyarakat, tidak dengan semudah itu orang bisa langsung pindah ya, atau mengikuti tren-tren yang baru. Tidak begitu ya. Ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Nah, kadang-kadang dengan teknologi yang baru, dengan situasi sistem yang baru itu ada kelompok yang lain yang harus terabaikan, yang harus tersisihkan. Saudara-saudara, pengembangan rumah misalkan, tanah-tanah yang dibeli di mana-mana oleh para cukong tanah ya, untuk mensejahterakan masyarakat kecil sehingga masyarakat kecil bisa menyicil. Sebenarnya di pihak yang lain tanpa kita sadar ada orang yang tersisih sebetulnya. Saya tidak tahu persis hukumnya seperti apa ya, tetapi kalau kita melihat secara kasat mata itu selalu ada kelompok-kelompok yang tersisih. Memang ini pilihan-pilihan. Nah, tetapi saudara-saudara memang kenyataannya demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan begini saudara, bahwa ketamakan, keserakahan dari sekelompok orang atau dari pribadi tertentu itu berdampak kepada kehidupan orang lain, langsung atau tidak langsung. Dan inilah yang harus kita pikirkan dan kita betul-betul perhatikan berkaitan dengan firman Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi sesama. Itu sebagai prinsip paling penting, hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka ketika kita mengasihi sesama itu berarti kita memberikan kesempatan mereka untuk berkembang bersama. Jangan pikir ini harta-harta saya yang nyari, duit saya, ya maka saya boleh lakukan apa saja. Saya boleh gunakan untuk apa saja. Saya bisa pakai untuk apa saja selama itu tidak melanggar hukum. Betul, mungkin hukum positif, hukum di masyarakat tidak dilanggar. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita lakukan bisa jadi mematikan kesempatan orang-orang lain. Atau tidak memberikan kesempatan orang-orang yang susah untuk naik, untuk memperbaiki kehidupannya. Dan yang menghalangi itu, yang membuat mereka tetap berada di dalam lingkaran kemiskinan itu adalah kita juga. Ya, orang-orang yang sebetulnya punya kesempatan untuk menolong. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat hal yang besarnya, maka ketamakan dari sekelompok orang, dari orang-orang tertentu, itu dampaknya luas kepada orang lain. Kita sebagai orang Kristen, jangan cuma kita berpikir atau meminta Tuhan memberkati kita. Kita sebagai orang Kristen, jangan juga berpikir bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita. Itu tentu penting. Saudara, berkat dari Tuhan. Kita berusaha untuk meningkatkan hidup kita, itu juga berkat Tuhan. Tuhan memampukan. Itu di satu sisi memang. Tetapi ketika berkat itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ketika kita punya kesempatan untuk mengembangkan diri kita, karena kita memang punya kemampuan itu, saudara-saudara kita harus ingat juga, ada orang-orang lain yang juga seharusnya punya kesempatan untuk berkembang. Maka kita harus memperhatikan mereka. Jangan dengan rakus, dengan tamak, karena melihat ini adalah lahan yang baik, maka saya ambil untuk usaha saya. Saya ambil, bahkan saudara-saudara mohon maaf ya, saya melihat di beberapa kota besar, sebutlah kota Jakarta, persaingan yang begitu hebatnya, bahkan untuk mendirikan gereja pun sudah bersaing ya. Dilihat nih mana tanah yang subur gitu. Maksudnya tanah yang subur, lokasi yang banyak orang kayanya gitu ya.
Nah, disitulah gereja dihadirkan. Ada persaingan semacam itu. Sementara di tempat itu ada gereja-gereja kecil yang sudah ada. Apa kita mengatakan begini, yang gereja besar itu yang modalnya besar, duit gua gitu ya. Kita yang punya duit kok. Ya udah kita bersaing saja. Menurut saya itu nggak fair ya. Bagaimana mungkin orang-orang kecil itu bisa bersaing dengan para konglomerat? Itu nggak akan bisa, saudara. Sampai kapanpun nggak akan bisa. Nah, kalau pemerintah sudah mengatur dengan undang-undang untuk keadilan, tetapi orang-orang yang punya kesempatan itu tidak punya hati, ya pasti aja undang-undang itu bisa diakalin. Gimana lah caranya, ya. Karena itu yang paling penting adalah hati kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah prinsip firman Tuhan. Ketika kita merenungkan tentang ketamakan, kita harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Bukan semata-mata kita tidak tamak supaya Tuhan tidak menghukum kita, ya seperti contoh-contoh di minggu-minggu yang lalu. Tetapi kita ingin supaya memang kita tidak melakukan atau tidak menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang rakus. Itu dalam rangka kita mengasihi orang lain. Terutama orang-orang yang memang dalam keadaan miskin. Karena ketamakan kita itu punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan mereka. Semoga bagian firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah perenungan firman Tuhan mendorong kami supaya kami menjadi orang-orang yang bermurah hati, bukan menjadi orang yang tamak. Sekalipun ya Tuhan, Tuhan sudah menganugerahkan kami dengan segala berkat, segala kemampuan, tetapi biarlah kami juga menjadi orang yang memberkati orang lain. Menjadi orang yang memampukan, mendayakan orang lain. Sehingga kami di dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang sejahtera. Hidup bersama-sama sejahtera. Khususnya Bapa bagi orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengaku menyembah Tuhan Yesus. Biarlah perilaku kami, keputusan kami adalah berlaku kehidupan orang-orang yang murah hati. Terima kasih Tuhan karena kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Biarlah hidup kami juga berlimpah-limpah dengan kebaikan dan kemurahan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang susah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi berkat dan dapat menjadi pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Bapa, Engkau cukup bagiku. Tuhan, buat kami semakin hari semakin mengagumi-Mu. Kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihiku dan cinta-Mu begitu sempurna, Tuhan. Bapa, Engkau cukup bagiku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa dan seluruh sidang jemaat GPPI Sejahtera. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Cecep. Puji Tuhan, ya kita masih berbicara tentang ketamaan. Ya, sudah dijelaskan ya dari minggu-minggu yang lalu, bahkan minggu ini lebih jelas lagi bahwa ketamaan seseorang pasti berdampak kepada orang lain. Ya, ketamaan seseorang berdampak orang lain. Maka dari itu, kita anak-anak Tuhan, mari kita belajar seperti bangsa Israel. Ya, kalau kita diberkati, kita harus ingat orang yang belum mendapat berkat. Ya, puji Tuhan. Dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga memikirkan kesejahteraan orang lain. Jadi kalau memang kita sudah Tuhan berkati, kita sudah diberkati Tuhan, jangan terus kita minta berkat-berkat terus tadi begitu ya. Tapi kita ingat supaya saudara kita juga diberkati seperti kita diberkati saat ini ya. Seperti kalau kita mau makan, doa makan bagaimana ya. Jangan hanya terima kasih berkat-Mu Tuhan, saya kenyang, saya sehat. Tapi kita tidak mendoakan orang lain yang tidak mendapat berkat. Ya, kita juga harus berdoa supaya saudara kita, orang lain, tetangga juga mendapat berkat seperti kita yang bisa kita nikmati hari ini. Ya, itu saya ambil kesimpulan, ya saya tarik garis dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Cecep tadi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menginjak sebentar lagi bulan ke-12 ya, jadi tahun 2021 tinggal 1 bulan lagi kurang lebih ya, lebih sedikit ya, 1 bulan lagi kita akan masuk di tahun 2022. Dan sekarang bulan November saya ucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berulang tahun di bulan November. Tuhan memberkati. Hadiah yang terindah, apa yang dicita-citakan Bapak Ibu Saudara, berhasil ya menjadi hadiah saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Nanti kita doakan yang berulang tahun dan kita juga masuk dalam doa untuk pekerjaan Tuhan dan juga negara dan bangsa kita. Mari kita sepakat sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami sudah menikmati sabda-Mu. Tuhan, pakai terus hamba-Mu menjadi alat saluran berkat-Mu. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati juga hamba-hamba Tuhan yang lain Tuhan, yang mungkin saat ini mereka juga masih ibadah secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan apa yang diperlukan hamba-hamba-Mu, kebutuhan-kebutuhannya dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kami terus berdoa untuk Ibu Yuli, istri Pak Martin. Tuhan, Engkau campur tangan memberkati sehingga Ibu Yuli mendapat kesembuhan ilahi. Ada mujizat sampai saat ini. Berkati kesembuhan buat Ibu Yuli. Karena kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit Ibu Yuli sudah Engkau sembuhkan. Begitu juga untuk Bapak Lifaeng, adik dari Ibu Yohana, Tuhan jamah sembuhkan ginjalnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bapak Lifaeng sembuh. Haleluya. Kami juga terus berdoa buat Ibu Koni dan Bapak Tiara, yang saat ini ada di Lampung, sedang ada pelayanan. Dan kami juga terus berdoa, Tuhan buat Ekel, putra dari Ibu Koni Tuhan, jamah Tuhan, supaya ada kemajuan. Engkau melihat kesetiaan keluarga ini dalam melayani Engkau Tuhan, berkati dia, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau memberkati juga Niko di Purwakarta, jamah berkati Tuhan, Bapak Putra, Bapak Dr. Hari di Purwakarta ini mendapat kemajuan, perubahan yang signifikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara seiman, seluruh pemirsa yang
di bulan November ini berulang tahun. Tuhan tambahkan mereka hikmat, marifat dan wahyu yang daripadamu. Berkati Tuhan supaya mereka makin berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Berikan dia hadiah yang terindah di hari ulang tahun ini Tuhan, supaya mereka ada sukacita dan gairah, dan makin bergairah dalam mengiring Engkau, dalam melayani Engkau. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Di hari ulang tahun ini berikan damai, sukacita, sejahtera di dalam hati saudara kami yang berulang tahun di bulan November ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah bagi saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sepakat sehati berdoa untuk negara dan bangsa, Tuhan, agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi dan menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat supaya Indonesia bisa menjadi negara yang maju di tahun-tahun yang akan datang seperti yang dicita-citakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Polda Metro Jaya berani tidak memberi izin untuk reuni PA 212 yang akan menggelar aksi massa besar karena berpotensi menimbulkan klaster COVID-19 dan juga berpotensi untuk rusuh dan ditunggangi oleh agenda politik-politik tertentu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan keberanian buat TNI dan Polri dalam menghadapi gangguan-gangguan masyarakat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar rencana penerapan PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru diterima oleh masyarakat supaya kejadian yang sama tidak terulang seperti tahun-tahun lalu. Terjadi kenaikan kasus COVID-19 pasca libur panjang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terus pakai Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, Kau berkati program-programnya Tuhan, di sisa jabatannya yang kurang lebih 2 tahun lagi ini, biar Engkau tambahkan hikmat supaya apa yang menjadi rencana-rencananya terus berhasil. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat pandemi COVID ini di mana dinyatakan sudah landai dan juga dikatakan level 2, 3 atau 2. Tuhan, terima kasih buat kesigapan gugus kendali COVID. Kau memberkati Tuhan para dokter, para medis juga sebagai garda di depan. Berkati, pakai terus Tuhan untuk mencegah beredarnya, berkembangnya COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya untuk doa berkat. Jangan lupa berikan persembahan saudara sesuai dengan nomor rekening yang ada di layar saudara. Jangan lupa lakukan terus protokol kesehatan, jangan abai karena COVID belum usai, supaya usaha kita tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati. Salam. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.